Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita kembali lagi ke proses pembelajaran secara online. Adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah matematika, masih mengenai statistik. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data dan cara membaca data yang berbentuk tabel. Pada pertemuan kali ini, kalian akan mulai mempelajari bagaimana cara membaca atau menafsirkan data yang berbentuk diagram. Nah, data berbentuk diagram ini dibedakan menjadi 3, teman-teman. Untuk pemula, kalian cukup mempelajari 3 saja dulu. Yang pertama, ada data yang disajikan seperti ini. Namanya diagram, gambar, atau piktogram. Kemudian ada juga data yang disajikan seperti ini. Nah, namanya diagram garis. Dan yang ketiga, ada diagram yang disajikan seperti ini. Namanya diagram batang. Oke, jadi kalian ingat-ingat ya. Yang pertama disajikan dalam bentuk nih, gambar, berarti namanya diagram gambar. Sedangkan yang disajikan yang berbentuk garis namanya adalah diagram garis, dan yang disajikan dalam bentuk batang namanya diagram batang. Khusus yang ini kalian telah mempelajarinya sebenarnya di kelas 3, tapi di sini akan dibahas kembali. Oke, kita mulai yang pertama. Diagram gambar. Kalian harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan diagram gambar? Nah, diagram gambar adalah diagram yang datanya disajikan menggunakan simbol atau gambar. Contoh, oke, lihat ya. Ada data jumlah siswa di beberapa jenjang pendidikan tahun 2019. Seperti ini. Nah, biasanya mungkin kalian akan melihat bahwa jumlah atau frekuensi ini ditulis dalam bentuk angka. Misalkan 35, 20, atau 15. Tetapi dalam diagram gambar, si jumlah ini akan disajikan menggunakan simbol. Kebetulan simbol di gambar ini adalah orang. Lalu kenapa sih nggak ditulis pakai angka aja? Kenapa nggak ditulis menggunakan angka? Karena diagram gambar ini biasanya digunakan apabila jumlahnya itu sangat besar, bisa mencapai ratusan, bahkan bisa mencapai ribuan. Karena kan nggak etis ya, biasanya misalkan ditulis sampai 50.000 atau misalkan sampai 14.000, itu kan susah ya, angkanya terlalu besar. Sehingga orang menafsirkannya dengan menggunakan simbol agar terlihat lebih efisien lah. Bagaimana Bu cara membacanya? Oke, untuk membaca diagram gambar kalian harus tahu dulu nih isi keterangannya. Si satu gambar ini atau satu simbol ini mewakilkan untuk berapa jumlah. Contoh di gambar yang ini adalah satu orang penuh adalah 200. Sehingga jika ada gambar yang hanya setengah si orangnya, maka setengahnya itu adalah 100 orang. Oke, kita coba hitung untuk tingkat pendidikan TK ya. Kita hitung dulu nih, ada berapa orang? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang full. Dikali dengan 200 sama dengan 1.400. Ada 1 orang yang setengah. Ingat, 1 orang yang setengah adalah 100, sehingga 1.400 ditambah 100 sama dengan 1.500. Oke, sekarang yang SD, Ibu pengen ganti warna. SD, kita hitung lagi nih. Orang yang fullnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. 8 dikali 200 sama dengan 1.600. Ada orang yang setengah. 1.600 ditambah 100 sama dengan 1.700.
Kemudian SMP, kita ganti warna. Orang fullnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 200 sama dengan 1000. 1000 ditambah yang setengah 100 jadi 1100. Nah, kemudian yang SMA. Sama kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ini orangnya full ya, nggak ada yang setengah. Langsung aja 6 kali 200 sama dengan 1200. Oke, seperti itu teman-teman. Jika di buku paket kalian itu gambarnya durian, dan satu durian itu mewakilkan kilo ya, sama saja. Prinsipnya adalah dikalikan. Ada berapa jumlah orangnya dikalikan dengan keterangan yang ini. Nah, dari gambar ini gitu, dari diagram gambar ini kalian bisa nebak nih, mana sih orangnya yang lebih banyak? Lihat saja deretan orang yang lebih panjang, yaitu yang SD. Kemudian mana sih orang yang paling sedikit? Yang paling deretannya paling pendek? SMP. Jumlah gampang, kalian tinggal hitung aja. Jumlahnya kita total nih, tinggal dikotret. Seperti itu, 0, 0, kemudian 7 tambah 1, 8, 8 tambah 5, 13, 13 tambah 2, 15. Kita simpan 1, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti totalnya ada 5.500 siswa. Seperti itu. Paham ya mengenai diagram gambar? Oke, kita lanjut ke diagram garis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan diagram garis? Diagram garis adalah diagram yang datanya disajikan dalam bentuk garis. Contoh, data jumlah siswa di SD Yayasan Beribu tahun pelajaran 2019-2020. Misalkan disajikan. Nah, kalian harus tahu bahwasannya dalam diagram garis ini terdapat dua sumbu, sumbu yang meluncur ke atas dan sumbu yang meluncur ke samping. Nah, untuk sumbu yang meluncur ke atas dinamakan biasanya dengan sumbu Y, sedangkan yang ke samping adalah sumbu X. Oke, sumbu Y ini biasanya identik dengan jumlah teman-teman. Jadi sumbu Y itu adalah jumlah. Sedangkan sumbu X adalah keterangannya, bisa nama kelas, nama orang, ataupun keterangan-keterangan lainnya yang ingin kita cari jumlahnya berapa. Nih, dari gambar ini teman-teman bisa tahu. Kita lihat ya, untuk yang kelas 1 itu ada di titik ini. Jadi kalian cari garis lurusnya. Berarti ini kelas 1. Oke, kelas 2, cari juga garis lurusnya, kelas 2. Nah, ini. Biasanya kalau di buku paket suka ada titik-titiknya kok, berhubung ini di Excel sehingga titik-titiknya hilang. Ini garis kelas 3 ya, titik kelas 3. Kemudian titik kelas 4, Ibu buatkan dulu nih. Kalian jadi cari dulu yang sejajar teman-teman. Kelas 5 itu sejajarnya yang mana? Kemudian kelas 6 juga garis yang sejajarnya yang mana? Nah, udah. Oke, kita mulai dari yang pertama. Untuk kelas 1 katanya. Kelas 1. Nah, kalian lihat nih. Posisi titiknya kelas 1 kan di sini. Lihat ada di angka berapa? Kalau yang pas di garis-garis yang warna putih itu menunjukkan angka 15. Sehingga apabila lebih dari titik garis yang putih, sehingga jumlahnya bisa ada di sekitar angka 16. Kemudian untuk kelas 2. Lihat titiknya nih, kelas 2. Kelas 2.
ada di angka sebelum garis putih. Garis putihnya adalah 15. Sebelum garis putih berarti mundur 1 menjadi 14. Kelas 3. Titik-titiknya ini titik set yang ini ada di bawah angka sebelum garis putih yang 10, sehingga kita simpulkan bahwa kelas 3 ada 9 orang. Kemudian kelas 4. Lihat K4 Ibu nulis di sini ya, K4. Titik-titik-titik garis putihnya itu ada di angka 20. Dia lebih sehingga kelas 4 ada 21. Kalau misalkan posisinya ada di garis-garis ini di tengah-tengah nih misalkan. Nah, ini kan 25 yang putih, yang atasnya 30 berarti tengah-tengahnya kemungkinan kalau tidak 27 dia itu 28. Seperti itu. Dan yang kelas 5 ternyata lebih tinggi sedikit dari kelas 4, berarti kita simpulkan kelas 5 itu ada 22. Dan yang terakhir kelas 6. Lihat kelas 6. Oh, kelas 6 melebihi garis 25, berarti jumlahnya ada di angka 26. Seperti itu. Mana yang terbanyak? Lihat saja titik mana yang lebih tinggi. Kelas 6. Berarti yang paling banyak adalah kelas 6 siswanya. Siapa yang paling sedikit? Lihat titiknya yang paling pendek. Oh, ada di kelas 3. Seperti itu. Paham ya teman-teman? Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Oke, next. Selanjutnya ada diagram batang. Diagram yang pernah kita pelajari di kelas 3. Diagram batang adalah diagram yang datanya disajikan dalam bentuk batang. Aduh, ini salah. Batang ya harusnya. Batang. Oke. Contoh. Jumlah siswa orang tuanya yang mata pencahariannya. Mata pencaharian orang tua siswa di SDN Yayasan Beribu. SDS. Oke. Ini soalnya sama seperti diagram garis, bahwasannya sumbu yang ke atas itu dinamakan sumbu Y untuk menentukan jumlah, dan yang ke samping disebut sebagai sumbu X untuk menentukan keterangannya. Nah, kita lihat yang pertama ditanyakan adalah guru. Guru berarti kalian ini fokus guru, kemudian kalian lihat diagramnya set ada di 4 di garis berapa? Oh, 15. Berarti guru ada 15 siswa yang orang tuanya bekerja sebagai guru. Kemudian polisi katanya. Polisi, lihat ke atas set. Nah, lurus tepat sekali di angka 20. Jika kalian ingin mencari semua, kita coba. Dokter, angka 25. Pedagang, lurus di angka 5. Perawat di angka 10. Dan pegawai kantor di angka 30. Kalian tarik garisnya nih sejajarnya. Nah, berarti yang paling banyak itu bekerja di bidang pegawai kantor, teman-teman. Kantor, karena dari batangnya saja sudah terlihat dia itu paling tinggi. Dan orang tua siswa yang pekerjaannya paling sedikit itu adalah pedagang, karena dari batangnya dia yang paling rendah. Simpel sih teman-teman, diagram batang ini hampir sama seperti diagram garis. Fokusnya adalah asalkan kalian ingat bahwa yang ke atas itu jumlah dan yang ke samping itu adalah keterangannya. Seperti itu. Oke, untuk meyakinkan pemahaman kalian, kalian boleh sambil mencoba latihannya ya. Ada di buku paket, kalian kerjakan halaman 191 hanya nomor 4, kemudian 192-nya nomor 7 dan nomor 8. Dikerjakan di buku catatan. Seperti biasa, gambar grafik atau diagramnya tidak usah ditulis, tetapi soal yang ada di ABC-nya ditulis.
Oke teman-teman, dikumpulkan saat masuk sekolah. Jika kalian tidak paham, kalian boleh bertanya kepada ibu. Untuk kuisis, ibu menunggu semua selesai mengerjakan dulu. Oke? Mungkin sekitar sorean lah kuisis matematikanya. Sekian, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.